Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Geria Rahimadaris dengan nomor induk mahasiswa 2409511122 dari kelas C FKH Udayana. Pada kesempatan kali ini, untuk penugasan Case Based Learning Manajemen Kesehatan Babi, saya akan melakukan evaluasi manajemen kesehatan pada peternakan babi penggemukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Peternakan ini telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dan memelihara sekitar 50 ekor babi jenis Landrace dengan tujuan utama penggemukan. Babi yang dipelihara umumnya dibeli dari peternak di daerah Bangli pada umur sekitar 1,5 bulan, kemudian dipelihara hingga umur kurang lebih 3,5 bulan sebelum dijual. Menurut pengelola peternakan, permintaan babi biasanya meningkat pada saat menjelang hari raya keagamaan dan berbagai upacara adat di Bali seperti galungan dan juga pagarwesi, sehingga usaha peternakan babi masih memiliki prospek ekonomi yang cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola peternakan, pakan itu diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pakan yang digunakan sebagian besar berasal dari sisa makanan hotel yang dicampur dengan sayuran serta air beras. Adapun penggunaan pakan tersebut dipilih karena mudah diperoleh dan juga mampu untuk menekan biaya produksi yang selama ini menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam usaha peternakan babi. Selain itu juga, peternak menyampaikan bahwa sistem pemberian pakan tersebut telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dianggap cukup efektif dan juga mendukung pertumbuhan ternak hingga mencapai bobot jual. Dari aspek sanitasi, peternakan membersihkan kandang dan memandikan babi 1 kali setiap hari, dan juga kotoran yang dihasilkan ternak akan langsung dibuang dari area kandang sehingga tidak terjadi penumpukan limbah dalam waktu yang cukup lama. Saluran pembuangan juga berfungsi dengan baik sehingga kandang tidak mudah tergenang air saat musim hujan. Dan kondisi tersebut merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki peternakan karena kebersihan kandang merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan ternak dan juga menurunkan risiko berkembangnya agen penyakit di lingkungan pemeliharaan. Selain sanitasi yang cukup baik, peternak juga menerapkan pemisahan terhadap babi yang sakit. Apabila terdapat ternak yang menunjukkan gejala penyakit, babi tersebut akan langsung dipindahkan dari kelompok utama untuk mengurangi kemungkinan penularan kepada ternak lain. Dan pengobatan awal itu biasanya dilakukan sendiri oleh peternak menggunakan obat maupun vitamin yang dibeli dari toko peternakan. Namun, apabila kondisi ternak tidak menunjukkan perbaikan, peternak akan meminta bantuan tenaga kesehatan hewan untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun demikian, dari hasil observasi ditemukan beberapa aspek manajemen kesehatan yang masih perlu diperbaiki. Salah satu temuan adalah tidak adanya fasilitas karantina bagi ternak baru yang masuk ke peternakan. Jadi bibit yang dibeli dari luar daerah langsung dicampurkan dengan ternak yang sudah ada tanpa melalui masa observasi terlebih dahulu. Dan kondisi ini dapat meningkatkan risiko masuknya berbagai agen penyakit ke dalam peternakan. Karena hewan yang tampak sehat belum tentu bebas dari infeksi karena adanya beberapa penyakit yang memiliki masa inkubasi yang cukup panjang sebelum gejala klinis itu muncul. Oleh karena itu, ketiadaan kandang karantina itu menjadi salah satu titik lemah dalam sistem manajemen kesehatan peternakan ini. Dan selain itu juga, program vaksinasi yang diterapkan juga masih dilakukan secara mandiri oleh peternak. Vaksin itu diperoleh dari toko peternakan dan diberikan berdasarkan pengalaman yang dimiliki peternak tanpa adanya jadwal vaksinasi yang terdokumentasikan secara jelas. Karena program vaksinasi yang tidak terstruktur akan berpotensi menyebabkan perlindungan yang kurang optimal terhadap berbagai penyakit penting pada babi. Padahal, vaksinasi merupakan salah satu metode pencegahan yang paling efektif untuk mengurangi kejadian penyakit infeksius dan kerugian ekonomi akibat kematian maupun penurunan performa ternak. Aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah belum adanya pencatatan kesehatan ternak atau recording yang dilakukan secara rutin. Selama observasi, saya juga tidak menemukan data mengenai riwayat penyakit, penggunaan obat, jadwal vaksinasi, angka kematian, maupun pertambahan bobot badan ternak. Padahal, pencatatan merupakan bagian penting dalam manajemen kesehatan modern karena dapat digunakan untuk memantau kondisi peternakan dari waktu ke waktu, mengevaluasi efektivitas program kesehatan, serta juga membantu pengambilan keputusan apabila terjadinya suatu permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara, peternak juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu pernah ditemukan seekor babi yang mengalami lemas, tidak mampu berdiri, hingga mengalami kejang sebelum akhirnya mati. Nah, meskipun kejadian tersebut tidak sering terjadi,
Jadi, kasus seperti ini tuh perlu mendapat perhatian khusus karena dapat mengindikasikan adanya penyakit infeksius, gangguan saraf, keracunan, ataupun gangguan metabolik. Dan apabila kejadian serupa muncul kembali dan tidak segera ditangani, dampaknya akan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak. Dalam konteks peternakan babi di Bali, terdapat beberapa tantangan kesehatan yang perlu diperhatikan. Tingginya mobilitas ternak antar wilayah di Bali itu dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain itu, penggunaan pakan berbasis limbah makanan atau swill feeding yang masih banyak ditemukan pada peternakan rakyat dapat menjadi faktor risiko apabila bahan pakan tidak diolah dengan baik sebelum diberikan kepada ternak. Pakan yang terkontaminasi mikroorganisme patogen berpotensi menjadi sumber masuknya penyakit ke dalam peternakan. Di sisi lain, kondisi iklim tropis Bali yang hangat dan lembab juga akan mendukung perkembangan berbagai bakteri, virus, maupun parasit yang dapat memengaruhi kesehatan ternak. Meskipun demikian, peternakan babi di Bali juga memiliki berbagai keunggulan, seperti tingginya kebutuhan masyarakat terhadap daging babi memberikan peluang pasar yang relatif stabil bagi peternak. Selain itu, ketersediaan limbah makanan dari sektor pariwisata juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan alternatif yang lebih ekonomis. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan manajemen kesehatan di peternakan ini. Pertama, perlu diterapkan sistem karantina bagi ternak baru selama minimal 2 hingga 4 minggu sebelum dicampurkan dengan populasi utama. Kedua, perlu dibuat program biosecurity yang lebih ketat seperti penyediaan tempat cuci tangan dengan disinfektan, pembatasan akses pengunjung, serta pembersihan dan desinfeksi peralatan kandang secara berkala. Ketiga, perlu disusun program vaksinasi dan pengendalian parasit yang dilakukan secara terjadwal dan terdokumentasi dengan baik. Keempat, perlu dilakukan pencatatan kesehatan ternak agar rutin setiap kejadian penyakit dapat dipantau dan juga dievaluasi. Kelima, kualitas pakan harus diawasi dengan lebih baik, termasuk memastikan bahwa sisa makanan yang digunakan masih layak konsumsi dan tidak terkontaminasi oleh agen penyakit. Secara keseluruhan, peternakan yang saya observasi telah menerapkan berbagai praktik manajemen yang baik, terutama dalam aspek sanitasi harian dan juga pemisahan ternak sakit. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang berpotensi untuk meningkatkan risiko penyakit, terutama terkait biosecurity, karantina ternak baru, program vaksinasi, recording kesehatan, dan juga pengelolaan pakan. Dengan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, kesehatan ternak dapat lebih terjamin, risiko kerugian akibat penyakit juga dapat ditekan, dan produktivitas peternakan dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian evaluasi manajemen kesehatan peternakan babi penggemukan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan selama video ini berlangsung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.